Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hari raya, libur panjang menyambut kami, hari kedua setelah Idul Fitri, kami enggak bersilaturahmi, malah mempersiapkan diri untuk pergi camping di Gunung Ciremai. Dengan rasa gembira, karena hari yang ditunggu telah tiba. Keperluan-keperluan camping, sudah kami packing sejak pagi. Kami berkumpul dan siap berangkat pergi, bukan 4 atau 5 orang, melainkan ada 13 orang, dalam satu rombongan. Kami berangkat dari terminal Cicahem menuju Cirebon, dilanjut menuju Kuningan dengan naik kendaraan yang berbeda. Dengan rasa riang dan gembira, kami tiba di pos pertama, atau di pos yang sering disebut pos Cibunar. Di sana kami melakukan registrasi pendakian. Tak lupa juga, kami mengecek kembali barang-barang kebutuhan untuk di atas nanti. 2-3 botol air mineral yang kosong, kami isi kembali di sana. Setelah semua selesai, kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pos-pos yaitu pos Leweng Datar dan pos Kondang Amis. Senja menyelimuti langit, warna merah oranye seolah menyambut kami. Tapi, tampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Selain suara angin bertiup dan dedaunan bergoyang pelan. Singkat cerita, tibalah kami di pos 3 yaitu pos Kondang Amis. Namun di sana, tidak ada kehidupan, petugas pos pun tidak ada. Malam gelap pun sudah datang, yang menutupi lereng Gunung Ciremai. Namun, kami memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos kuburan kuda, menuju pos Pangalap, kami memutuskan untuk berkemah di sana. Karena malam semakin gelap, udara semakin dingin, seolah menusuk tulang dan menembus sumsum kami. Aku Dika, selaku pimpinan rombongan pendakian, memilih tempat untuk mendirikan tenda, di sebuah celah, di antara pepohonan besar. Aku melihat teman-teman yang lain, dengan semangat petualangan, segera mendirikan tenda, dan ada pula yang memulai membuat api unggun, dengan kayu bakar kering, yang ada di sana. Ada pula, yang menyalakan kompor portable-nya, untuk memasak makan malam mereka. Setelah selesai semuanya, waktu semakin malam, suasana hening, dan mulai terasa aneh. Suara-suara aneh mulai terdengar di kegelapan malam. Suara gemuruh seperti langkah kaki rombongan orang, di antara pepohonan yang lebat dan rindang. Suara seruling muncul bersahutan, yang munculnya, dari arah yang tidak jelas, dan suara orang berbisik-bisik, yang hampir tidak terdengar. Namun suara itu, aku anggap sebagai hayalan semata. Karena tubuh sudah capek, campur rasa takut dalam gelapnya malam di hutan. Tiba-tiba, salah satu anggota rombongan kami, memberikan kabar, bahwa satu teman kami hilang tanpa jejak. Kami mencari-cari di sekitar kemah, namun upaya kami sia-sia. Rasa cemas pun mulai merasuki seluruh kelompok. Aku bertanya kepada Angga, orang yang melapor tadi. Bagaimana bisa, Diwan sampai hilang, tanyaku. Iya bang, tadi Diwan mau pipis, terus menuju pohon besar itu, tapi setelah beberapa lama ia tidak kembali, jawab Angga. Kejadian aneh pun mulai terjadi, ada yang melaporkan peralatan berkemah hilang, kemudian ditemukan kembali di tempat yang tidak semestinya, seolah-olah ada yang memindahkan. Aku melihat tenda-tenda pun ada yang aneh, tampak telah disentuh oleh sesuatu yang tidak manusiawi. Dan bau yang tidak sedap mulai menyebar di sekitar tempat perkemahan kami. Ketakutan mulai merajalela di antara kami semua, yang semula merasa begitu riang, dan semangat. Kami berembuk, dan akhirnya kami memutuskan, untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun, semakin kami mencoba menjauh, dari lokasi perkemahan, semakin terasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung, kami selalu kembali ke tempat yang sama.
Kompas kami tiba-tiba tidak berfungsi dengan benar, memberikan arah yang bertolak belakang dari yang seharusnya, bahkan terkadang jarum kompas berputar-putar dengan sendirinya meski dalam posisi kami terdiam. Kegelapan malam semakin mengintensifkan kekuatan kami. Suara-suara aneh semakin jelas terdengar di telinga, menciptakan sensasi terjebak di tengah-tengah kehadiran yang tak kasat mata. Beberapa dari kami mulai merasa seakan-akan ada yang mengikuti dengan langkah kaki yang gemuruh di belakang kami. Tiba-tiba, seorang anggota kami yang hilang dalam kegelapan malam berteriak memanggil kami, namun tidak ada seorang pun yang bisa menentukan dari mana asal suara teriakan itu. Aku sebagai ketua berusaha untuk menenangkan teman-teman yang lain. Tapi kekuatan mereka yang tak kasat mata itu semakin nyata seiring dengan setiap detik waktu yang berlalu. Aku menyuruh mereka untuk berdoa dan mencoba mempertahankan keyakinan bahwa kita akan bisa keluar dari situasi yang sedang dihadapi. Meskipun aku sendiri mulai merasa dihantui oleh kehadiran yang tidak bisa terlihat di sekitar kami. Karena setiap langkah yang kami ambil terasa membawa kami semakin dalam ke dalam kemisteriusan hutan Gunung Ciremai. Dalam kegelapan malam, ketika kecemasan kami mencapai puncaknya, ayat-ayat suci yang kami baca semakin jelas terdengar. Seketika kami menemukan jati diri kembali. Ternyata kami berdiri di depan sebuah pohon raksasa yang kokoh berdiri tinggi besar, yang tampaknya memiliki aura kegelapan mistis yang mengerikan. Pohon itu seakan memancarkan kekuatan yang tidak masuk di akal, memaksa kami untuk memperhatikan kekuatannya yang susah diucapkan dengan kata-kata. Tanpa peringatan, bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari pohon tersebut, bergerak bagai kilat menuju pohon-pohon yang lain, yang berbentuk siluet karena gelapnya malam. Suara-suara berisik yang menyeramkan mulai terdengar kembali, menciptakan sensasi dingin yang merayap di tulang belakangku. Keberadaan kami seakan mengganggu mereka para penunggu Gunung Ciremai, hingga kami terperangkap dalam kekuatan gelap yang sangat sulit untuk dilawan. Aku mencoba keluar dari situasi itu, namun apa yang dilakukan seakan tak berdaya untuk melawan kekuatan hitam yang mencekam di sekitar keberadaan kami. Kami sepenuhnya terkurung dalam kengerian yang tersembunyi di dalam hutan Gunung Ciremai. Kami tak mampu melarikan diri dari cengkraman kegelapan yang semakin menyelimuti kami. Di tengah rasa putus asa untuk keluar dari hutan tersebut, kegelapan membayangi kami, seolah keberanian dan harapan yang baru saja muncul pada kami. Tapi, kami tidak menyerah untuk terhanyut dalam misteri yang menjalar di dalam gunung yang mencekam itu. Malam terasa panjang, membuat tubuh terasa sangat lelah. Seketika terdengar 3 atau 4 orang temanku bersamaan membacakan ayat suci Al-Quran, yang tepatnya ayat kursi. Kemudian diikuti teman yang lainnya, tidak ketinggalan juga dengan aku, memejamkan mata sambil terus membacanya, barengan bersama mereka. Entah berapa lama kami berdoa. Dengan mata terpejam, terlihat setitik cahaya putih yang menyilaukan mata. Kemudian, mataku terbuka, ternyata hari sudah beranjak pagi. Perkiraan pukul 8 atau 9 pagi. Teman-teman yang lain pun demikian. Dengan tubuh lemas dan lusuh, serta kotor dengan tanah yang bercampur keringat. Tapi, terlihat penuh dengan harapan untuk bertahan hidup. Dengan samar, terdengar suara orang memanggil-manggil yang diarahkan kepada kami. Kami pun menyahut panggilan itu, sampai akhirnya ketemulah kami dengan mereka. Yang ternyata, mereka adalah sebuah tim yang ditemani sama Diwan. Ternyata Diwan yang kami cari semalam bukanlah Diwan yang asli.
Mungkin ia adalah makhluk yang lain yang menyerupai teman kami. Setelah mendengarkan penjelasan dari Diwan, bahwa ia tertinggal sewaktu di pos 1 Cibunar. Sewaktu ia buang air besar. Kata Diwan, ia beserta tim penyelamat, sudah 3 hari mencari kami. Setelah pulih, kami akhirnya turun menuju pulang tanpa melanjutkan pendakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.